Itu dengan pengertian bahwa menduga kuat oleh dianya siman akan bermula dianya perempuan yang digauli itu istrinya ataupun budak perempuannya dengan pernikahan ataupun pembelian yang fasik. Itu dugaan kuatnya begitu. Cuma dia tidak yakin. Dan jadi hubungan intimnya itu berarti wataknya itu agak subhat berarti. Jadi yang gimana hukum? Ini kan ataupun selain demikian pernikahan ataupun kemudian yang fasik. Iban surah kada artinya tahrumu alaihi ummahatuha wa banatuha. Artinya haram. Artinya haram atasnya siman oleh ibu-ibunya mautuah, oleh ibu-ibunya perempuan yang digauli dengan syubhat, wa banatuha, dan haram oleh putri-putrinya perempuan yang digauli dengan syubhat. Wa tahrumu hiya ala abai wa abnaihi, dan haram oleh dianya, dan haram oleh dianya, haram oleh dianya mautuah, oleh dianya perempuan yang digauli dengan syubhat atas bapak-bapaknya siman dan putra-putranya siman. Begitu. Jadi yang jadi perempuan yang digauli itu ibu dan putri dari perempuan yang digauli dengan syubhat itu haram atas siman, dan perempuan yang digauli itu haram atas bapak dan putra-putra siman. Kama yusbitu hadzal watu'u masa yujibu al-iqrar. Kenapa bisa? Itu kan wataknya watak syubhat, walaupun wataknya watak syubhat. Perempuan yang digauli itu manteng ka dong. Kenapa perempuan yang digauli itu ibu dan putri perempuan yang digauli itu menjadi haram? Kama itu hadzal watu nasab, sebagaimana menetapkan oleh ini oleh ini hubungan intim, menetapkan akan nasab, menetapkan oleh ini hubungan intim akan nasab, wa yujibul aidata, dan mewajibkan oleh dianya ini hubungan intim akan aidah. Jadi haram atasnya siman oleh ibu-ibu perempuan yang digauli dan putri-putri perempuan yang digauli, dan haram oleh dianya perempuan atas bapak-bapak siman dan putra-putra siman, sebagaimana menetapkan oleh ini hubungan intim akan nasab dan mewajibkan oleh dianya ini hubungan intim akan aidah. Jadi alasannya jelas, ini hubungan intim menetapkan nasab. Nanti kalau nggak lama-lama akan nikah. Ini hubungan intim. Iya kan sudah sama dengan akad nikah berarti ya. Akad nikah yang sah berarti sama dia dengan akad nikah yang sah. Walaupun dugaan kuat dia,
bahwa perempuan itu digauli dengan syubhat. Jadi kama yasbitu hadzal watu nasab dibuatkan haram atasnya siman oleh ibunya perempuan yang digauli dengan syubhat dan putri-putrinya perempuan yang digauli dengan syubhat, wa tahrumu ala abai, dan haram oleh dia yang mautu'ah perempuan yang digauli dengan syubhat, haram atas bapak-bapak dan putra-putra siman. Kenapa bisa begitu? Ya, sebagaimana menetapkan oleh kini watak, oleh kini hubungan inti, menetapkan akar nasab. Jadi dengan beda, ini kan sebab bukan dia zinahi, ini kan bukan zinahi, dia cuma dugaan kuat, nikahnya tidak fasih, nikahnya itu fasih, ya berarti kan bukan zina. Kalau itu zina, maka kenohan. Sedangkan hal itu tidak bisa ditegakkan bila terdapat syubhat. Jadi hubungan intim ini menetapkan nasab, dan hubungan intim ini juga mewajibkan iddah. Jadi karena itu maka ibu daripada perempuan yang digauli dengan syubhat itu haram, begitu juga putrinya, dan perempuan yang digauli dengan syubhat itu haram atas bapak dari si pria yang menggauli dan putra dari si pria yang menggauli berarti. Wasawa'un zannatuhu kama zanna amla, dan sama saja menduga kuat oleh dianya mautu'ah, oleh dianya perempuan yang digauli, menduga kuat oleh dianya perempuan yang digauli, menduga kuat dia akan dianya laki-laki, ya akan bermula dianya laki-laki, itu kama zanna, seperti apa yang menduga kuat oleh dianya laki-laki. Nah, apa dugaan si laki-laki? Dugaan si laki-laki bahwa itu watak syubhat. Nah, jadi sawa'un, sama saja menduga kuat oleh dianya perempuan yang digauli dengan syubhat menurut si laki-laki, ya. Menduga kuat oleh dianya perempuan yang digauli dengan syubhat akan bermula dianya si laki-laki, dianya siman. Bermula dianya siman itu kama zanna, itu seperti apa yang menduga kuat oleh dianya siman. Apa dugaan kuat siman? Bahwa watak itu watak syubhat. Nah, jadi aman ataukah tidak? Ya, baik si perempuan yang digauli itu dugaan kuatnya sama dengan dugaan kuat si laki-laki bahwa wataknya itu watak syubhat, amlah ataukah tidak sama. Artinya si laki-laki saja yang menduga kuat bahwa wataknya itu watak syubhat, sedangkan si perempuan tidak seperti itu dugaannya. Itu tidak syubhat, itu pernikahan sah. Kan? Artinya yang menjadi iktibar di sini bahwa watak itu syubhat ataukah tidak, yang menjadi iktibar di sini sehingga perempuan itu menjadi haram atau tidak, yang menjadi iktibar adalah dugaan kuat si laki-laki. Sedangkan dugaan kuat si perempuan itu tidak menjadi iktibar dugaan kuat si perempuan. Jadi ini juga ini. Nah, digauli dengan syubhat ini hanya menurut diri si laki-laki. Adapun menurut si perempuan bagaimana? Ya, nggak usah. Nah, kan? Qila au haqiha. Kata qil, bukan digauli dengan syubhat menurut diri si laki-laki, au haqiha, ataupun menurut kata qil, ataupun menurut dirinya si perempuan. Bagaimana menurut dirinya si perempuan? Bi'anzalnatu kamarukin wa huwa alimun bil hal. Dengan pengertian bahwa menduga kuat
oleh dianya si perempuan, menduga kuat apa? Menduga kuat bermula dianya laki-laki, itu kamu dianya laki-laki itu seperti apa yang telah disebutkan. Apa yang telah disebutkan bahwa laki-laki itu menggauli dengan syubhat. Dan dengan pengertian bahwa menduga kuat oleh dianya perempuan akan bermula dianya laki-laki, itu seperti apa yang telah disebutkan. Dan bahwa laki-laki itu menggauli dengan itu cuma menurut dugaan si perempuan. Wahwa alimun bil hal. Sedangkan bermula dianya laki-laki itu alimun bil hal. Itu mengetahui oleh dianya laki-laki tentang keadaan. Apa keadaan? Bahwanya on syubhatnya jelas-jelas bahwanya tidak. Nah, nikah itu tidak fasid. Fal hirmah kama dzikir aidan. Jadi kata fi'il ataupun yang menduga kuat itu adalah si perempuan, sedangkan laki-laki bukan zan, justru dia tahu padahal ada syubhat. Nah syubhat. Jadi yang gimana hukumnya kata fi'il fal hirmah kama dzikir aidan. Maka bermula keharaman itu seperti apa yang telah disebutkan juga. Apa yang telah disebutkan yaitu si ibu dan putri daripada perempuan itu haram atas man, sedangkan si perempuan itu haram atas bapak dan putra dari si laki-laki. Maka hukum hari ini itu nanti. Jadi alimun bil hal, permenan alimun bil hal itu mengetahui keadaan hari ini bukannya kalau tak syubhat. Dia tahu bahwa si anak sah itu yakin si laki-lakinya anak sah. Si perempuan itu saja yang menduga sah, itu menduga fasid. Perempuan yang menduga fasid. Adapun si laki-laki bukan menduga fasid, dia tahu bahwa dia fasid. Laki-laki yakin bahwa dia fasid, jadi yang gimana? Menurutin harus diitibar juga zan daripada si perempuan. Kalau si perempuan menzan bahwa yang fasid, berarti dia tak syubhat. Walaupun si laki-laki alim, tahu laki-laki yakin bahwa bahwa dia yakin bahwa nikahnya fasid ataupun keputusan ini Al-Hurmah kama dzikir aidan. Maka bermula keharaman itu seperti keterangan yang telah disebutkan juga, yaitu ibu dan putri si perempuan itu haram bagi si laki-laki walaupun si laki-laki tahu bahwa nikah ini fasid. Dan Mbak Inoya nikahnya syubhat, wataknya syubhat, tapi laki-laki pahamnya watak syubhat, watak harum. Jadi hukum menancik sendiri. Wal asah man'u, bermula asah itu menegak. Menegak pun. Menegah keharaman. Harum. Harum ibu dan putri dari si perempuan atas si laki-laki, sedangkan si laki-laki alim bil hal. Itu ditolak oleh asah. Tidak seperti itu. Jadi kalau perempuan itu saja yang menduga kuat bahwa hubungan intim itu syubhat,
sedangkan si laki-laki mengetahui, meyakini bahwa hubungan itu bukan cuma sehari hubungan intim. Nah, kata Asa, kalau seperti itu kejadiannya, itu mana tidak ada keharaman. Keharaman apa? Keharaman si perempuan atas bapak dan putra si laki-laki, dan keharaman ibu dan putri si perempuan atas si laki-laki yang menggauli. Kan? Kenapa menegah keharaman? Lintifai tubuh dinasa wal iddah, karena tiada ketetapan nasab dan iddah di sini. Kenapa tiada ketetapan nasab dan iddah? Karena si laki-laki alim, si laki-laki mengetahui keadaan bahwa wataknya kon syubhat, harum watak. Syubhat, harum. Kan? Waqila fima idza zanna duna. Kata qil pada kasus bila menduga kuat oleh dia perempuan. Menduga kuat apa? Bahwa wataknya syubhat. Kenapa bisa syubhat? Karena dia menduga kuat bahwa pernikahan itu fasih. Kata qil pada kasus bila menduga kuat oleh dia perempuan maupun dia perempuan dijauhi, tidak dianya tidak dianya pria yang menggauli, yang kan fasih itu cuma si perempuan, sedangkan si laki-laki tidak sah, tapi mengetahui bahwa fasih. Pada kasus bila menduga kuat oleh dianya perempuan, tidak dia laki-laki tahrumu ala abi wa binihi wala tahrumu ummu awatuhu. Haram oleh dianya mautu'ah, dianya perempuan yang digauli, haram atas bapaknya laki-laki, bapaknya siman dan putranya siman, wala tahrumu, dan tidak haram oleh ibunya, tidak haram oleh ibunya. Mautu'ah tidak haram oleh ibunya perempuan yang digauli dan putrinya perempuan yang digauli alaihi atasnya. Jadi bermula wajah sah itu man'au, tertegah, menegah apa? Menegah keharaman. Kan? Panena harim. Kan? Apakah menegah? Karena tiada ketetapan nasab dan iddah di sini. Karena kenapa tiada ketetapan nasab? Karena si laki-laki alim, si laki-laki mengetahui apa? Fasih, nikahnya fasih. Perempuan itu saja yang juga kuat bahwa pernikahan itu fasih. Sedangkan si laki-laki punya fasih, dia harum kan? Harum gimana? Berarti tidak ada ketetapan nasab kepada si laki-laki, tidak ada ketetapan nasab, dan hubungan intimnya gimana juga tidak. Tidak itu kalau kalau pernikahan itu sah. Kalau pernikahan itu tidak sah, tidak sama aja lagi kemudian sudah hamil di luar nikah, kemudian dinikahi oleh orang yang menghamilinya. Itu tidak sah itu. Karena kalau sudah hamil itu kan harus melalui iddah. Tidak. Iddah itu kalau kalau sudah terjadi proses pernikahan yang sah. Ada proses pernikahan yang sah, lalu dicerai misalnya. Lalu ada iddah. Dalam masa iddah itu dia tidak boleh menikah. Tapi ini kan tidak ada pernikahan. Kenapa tidak ada pernikahan? Ada terjadi pernikahan. Menurut si laki-laki itu tahu bahwa pernikahan itu tidak sah. Digauli juga.
Nah, gimana? Buku iddah menurut dia nasab kan? Nah, dia tahu bahwa pernikahan itu pasti buku iddah. Iddah ada, nasab juga tidak ada. Nasab juga tidak ada. Nah, beda kalau watak itu adalah watak syubhat menurut si laki-laki. Kalau itu adalah watak syubhat menurut si laki-laki, artinya dugaan kuat dia nikah itu pasti. Artinya dia tidak yakin bahwa nikah itu pasti. Jadi gimana? Sebut nasab dan wajib iddah. Kalau nantinya dia kalau nantinya dia ceraikan perempuan itu. Nah, wa qila fi ma idza dhannat dunahu tahrumu ala abihi wa bunihi. Kata qil, nah pada kasus bila menduga kuat oleh dianya perempuan, tidak dianya laki-laki. Menduga kuat oleh dianya perempuan, tidak dianya laki-laki. Tidak si laki-laki artinya laki-laki bukan orang tapi yang alim. Laki-laki tahu bahwanya pasti. Nah, tahrumu ala abihi wa bunihi, haram oleh dianya perempuan. Haram oleh dianya perempuan atas bapaknya si laki-laki yang menggauli. Nah, wa bunihi, dan atas putranya si laki-laki yang menggauli. Perempuan itu haram atas bapaknya dan putranya. Kenapa? Karena si perempuan menduga kuat bahwa pernikahan itu fasik. Artinya tidak betul-betul fasik, berarti cuma dugaan kuat pernikahan itu fasik. Tidak betul-betul fasik berarti. Jadi karena dugaan kuat si perempuan seperti itu, maka si perempuan itu haram atas bapak dan putra si laki-laki. Dan wala tahrumu ummuha wa bintuha alaihi, dan tidak haram oleh ibunya perempuan yang digauli, tidak haram oleh ibunya perempuan yang digauli, wa bintuha alaihi, dan putrinya perempuan yang digauli tidak haram atasnya si laki-laki. Jadi hukumnya beda. Ya, berikan hak masing-masing daripada zan si perempuan dan ilmu si laki-laki. Ini karena si perempuan menduga kuat bahwa pernikahan itu fasik, artinya tidak betul-betul fasik kan? Maka si perempuan itu haram atas bapak dan putra dari si laki-laki. Sedangkan karena si laki-laki ini mengetahui bahwa pernikahan ini fasik, maka ibu dan putri daripada si perempuan itu akan atas si laki-laki. Jadi hukumnya dibagi dua. Hukumnya tidak persis seperti dia. Dan bahwa si perempuan haram atas bapak dan putra si laki-laki, dan ibu dan putri si perempuan haram atas si laki-laki. Hukumnya tidak persis seperti itu. Hukumnya harus dibagi. Si perempuan menzal, si laki-laki tahu. Ya, jadi hukum si perempuan menzal itu hukumnya bagaimana? Dia menzal fasik. Berarti si perempuan itu, berhubung si perempuan menduga kuat pernikahan itu fasik, maka si perempuan itu haram atas bapak dan putra si laki-laki. Dan berhubung si laki-laki ini alim, mengetahui keadaan sebenarnya, bahwa pernikahan itu fasik. Karena dia tahu pernikahan ini fasik, maka ibu dan putri dari si perempuan itu tidak haram atas dia. Karena nikahnya fasik. Nikah fasik berarti hanya sebut nasab. Berarti ibu dan putri si perempuan itu boleh ada. Itu kata qil, hukumnya harus dipisah. Bagaimana? Yang zan siapa? Yang zan si perempuan, maka si perempuannya yang harim. Dan harim itu perempuannya atas bapak dan putra si laki-laki. Sedangkan si laki-laki bagaimana? Si laki-laki mengetahui bahwa yang fasik.
kalau laki-laki itu mengetahui bahwa yang fasik, berarti kok karena sebut nasab, diberikan hukum ilmu si laki-laki. Apa hukumnya? Ibu dan putri si perempuan tidak haram atas si laki-laki. Nah, gitu kata Qil, hukumnya harus dibagi. Wa fi ma idza dhanna dunaha harumat alaihi ummuha wa bintuha wa la tasqulu ya'ala wa bunyi. Sedangkan pada kasus apa? Kasus bila menduga kuat oleh dianya laki-laki. Nah, kasus menduga kuat bila menduga kuat oleh dianya laki-laki. Laki-lakinya saya yang baper, terbawa perasaan apa? Rasa-rasanya pernikahan ini fasik. Dan artinya wataknya itu watak syubhat. Dunaha tidak dianya perempuan mautuah, perempuan yang digauli. Artinya perempuan yang digauli bukan zan tapi alim. Perempuan yang digauli itu mengetahui bahwanya fasik, Dan ketika kasusnya terbalik, harumat alaihi ummuha wa bintuha wa la ta'lamu ya'ala abdi. Nisya haram atasnya si laki-laki, haram karena si laki-laki ini menduga kuat bahwa nikah fasik, artinya tidak betul-betul fasik berarti ya. Haram atasnya si laki-laki oleh ibunya si perempuan yang digauli wa bintuha dan putrinya mautuah, perempuan yang digauli. Diberikan hukum zam si laki-laki, berarti ibu dan putri si perempuan yang digauli kahwin. Sedangkan hukum si perempuan bagaimana? Dia kan tahu bahwa itu fasik. Jadi kalau dia tahu itu fasik, wala tahkumuhi ala abi wa bunyi, tidak haram oleh dia di perempuan atas perempuan yang digauli atas bapaknya si laki-laki dan putranya si laki-laki. Seperti itu hukumnya. Kenapa jadi begitu hukumnya? Riayatan lidzanni wal ilmi fi tarfaini. Karena memperhatikan, menjaga zan, hukum zan dan mengetahui pada kedua belah pihak. Pihak siapa? Pihak si laki-laki dan pihak si mautuah, perempuan yang digauli. Jadi kalau hukum zan gimana? Hukum zan ya haram. Hukum alim bagaimana? Tidak haram. Dia tahu fasik, padahal haram loh, karena dia tahu bahwa fasik nikah. Jadi gimana hukum zan? Hukum zan haram apa? Haram itu haram menggauli, apakah itu putri dan lain-lain. Hukum alim gimana? Hukum alim paling haram. Kalau hukum ilmu bagaimana? Hukum ilmu adalah anak haram mati. Karena menjaga zan, memperhatikan zan dan hukum zan dan ilmu pada dua belah pihak, itu laki-laki dan perempuan. Jadi artinya menyazan bainam. Kalau perempuan yang menduga kuat bahwa pernikahan itu fasik, yang gimana? Maka perempuan itu haram atas bapak dan putra si laki-laki. Tapi kalau laki-laki yang menzan bahwa pernikahan itu fasik, maka ibu dan putri daripada si perempuan yang digauli haram atas si laki-laki. Kalau perempuan itu tahu bahwa pernikahan itu fasik, maka perempuan itu tidak haram atas bapak dan putra si laki-laki. Kalau si laki-laki itu tahu bahwa pernikahan itu fasik, maka ibu dan putri dari si perempuan yang digauli itu tidak haram atas si laki-laki. Begitu tetapi harus ambil jalan tengah. Siapa yang zan maka diberikan hukum zan. Siapa yang tahu maka diberikan hukum tahu. Tidak mazni biha, perempuan yang dizinahi dengan perempuan. Perempuan yang dizinahi ya hana-hana kan. Hana-hana perempuan yang dizinahi itu anak menzinahi si perempuan.
bapak bagaimana boleh menikahi seperempuan ini? Perempuan itu dizinai oleh anak, lalu dinikahi oleh bapak si anak. Nah, jadi dia hamil di luar nikah dengan anak. Kemudian yang tanggung jawab bapak si anak yang tanggung jawab. Kenapa kamu hamil anak orang? Udah, biar bapak tanggung jawab. Ayahnya. Nah, jadi anak berbuat bapak tanggung jawab. Masih gue jadi orang tua. Jangan. Maka sesungguhnya bermula dianya mazni biha, dianya perempuan yang dizinahi, itu la tahrumu 'ala zani ummuha wa bintuha wa la tahrumu dia 'ala abihi. Sesungguhnya bermula dia mazni biha itu tidak haram atas zani, atas orang yang menzinahi, tidak haram oleh ibunya mazni biha, perempuan yang dizinahi, dan putrinya mazni biha, perempuan yang dizinahi. Nah, ibu dan putrinya itu tidak haram atas seorang yang dizinahi, dan tidak haram oleh dianya mazni dianya perempuan yang dizinahi, tidak haram atas bapak. Tidak haram artinya haram, tidak haram nikahi ya. Tidak haram oleh dianya mazni atas bapaknya zani, bapaknya seorang yang dizinahi, dan putranya seorang yang berzina. Empah lagi anak yang berzina, bapak yang tanggung. Kadang-kadang bukan bapak yang tanggung jawab, tapi putra dari seorang yang berzina itu yang tanggung jawab. Dan terbalik berarti bapak yang berzina, anak yang tanggung. Apa yang kau lakukan ayah? Aku hilang gitu ya. Nah, itu bertanggung jawab oleh si perempuan kaki anak berkorban, biarkan ananda yang menikahinya sebagai bukti. Bukti itu anak yang saleh. Kama la yathbutu zina, la yuthbitu zina nasab, sebagaimana tidak menetapkan oleh penggunaan akan nasab. Penggunaan kan tidak menetapkan nasab, jadi tidak ada ya, tidak ada yang perlu dipelihara di situ. Dizinahi, mau kau siapa saja mau menikahi dia terserah. Kan? Anda jampian apa yang tidak loh. Dinikahi, kalau dinikahi lalu dicerai ya tidak. Nah, hamil di luar nikah. Ya. Tapi ada baiknya. Kan? Ada baiknya kalau perempuan itu hamil di luar nikah, jangan dulu. Kalau ada yang berminat, jangan dikawini perempuan yang di luar nikah, karena hamilnya kawan tuh. Dan anak si perempuan itu kan anak si perempuan. Nah, jadi itu anak si perempuan, nanti besok waktu nanti dia mau kawin anak perempuan itu walinya siapa? Kan ada wali, gimana? Kan? Begitu anak perempuan itu mau kawin, dia walaupun dia itu suami dari ibu si anak itu, dia tidak bisa jadi wali ya. Karena wali binan, mata wali kan. Ini tengok hati karai pun kata buka rahasia. Ini yang son, bukan angka yang angka suka. Oh, boleh bang di kamu ini. Belah heleno lu. Cengkeroy. Gitu.
nyampai nyamdau. Nah, buat lanjut lagi. Allah.